Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat alumni IBM semuanya. Semoga dalam keadaan sehat ya. Insya Allah semuanya sehat beserta keluarga. Kita mau mulai acara event kita virtual, pertemuan virtual kita pada malam hari ini dengan tema Economic Outlook 2021. Dan sebelum kita mulai, saya mau minta rules-nya mohon untuk di-mute semuanya selama nanti presentasi berjalan supaya lebih bisa fokus. Takutnya nanti ada yang terlupa, makanya saya ingatkan sekali lagi rekan-rekan untuk di-mute karena saya nggak bisa mute peserta. Jadi tolong di-mute. Lalu nanti info saja untuk pertanyaan, kalau misalnya memang ada pertanyaan selama share-nya nanti berjalan, silakan diketik di chat dengan format tanya, titik 2, dan pertanyaannya gitu. Nanti akan kita pilih pertanyaannya, dan nanti setelah event 5 pertanyaan terbaik akan diberikan mementos. Langsung dikirim ke rumah. Oke, itu dulu kita mau mulai. Saya minta Mas Yudi atau Mas Musin ya, punten, untuk kita mulai dengan Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia. Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia, tanah airku, tanah. Oke, ya kita mulai. Sudah resmi dimulai dengan Indonesia Raya. Kita mulai langsung aja ya, santai aja teman-teman. Kita mulai ke welcoming speech nih dari Pak Ketu. Pak Ketu, monggo, the floor is yours. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat tentunya. Terima kasih sudah hadir di sini. Dan pertama-tama tentu kita harus panjatkan puji syukur kehadirat Allah karena berkah dan rahmatnya lah kita dikumpulkan di sini dalam pertemuan yang baik, pertemuan yang penuh semangat. Dan tentunya semoga bisa menginspirasi kita semua, membawa kebaikan buat kita semua dan saudara-saudara kita. Yang kedua tentu kami ucapkan selamat tahun baru juga buat semua teman-teman, saudara-saudara yang hadir di sini. Tentunya belum terlambat ngucapin selamat tahun baru. Semoga di tahun ini kita makin baik tentunya. Tetap sehat dan bisa berbuat yang baik juga buat Indonesia.
Tak lupa juga mari kita juga doakan juga buat teman-teman kita yang dalam kondisi yang sehat ini, baik pandemi yang juga sehat, tetap selalu sehat dan bisa berkumpul bersama kita, dan tentunya kita semua yang di sini juga selalu dalam kondisi sehat. Yang ketiga tentu ini adalah rasanya kegiatan mungkin yang kedua sebenarnya di tahun baru ini. Yang pertama kemarin kita sempat ada kegiatan yoga online ya pada hari Sabtu minggu lalu, dan ini adalah yang kedua dan cukup banyak karena kebetulan topiknya juga topik yang cocok buat di awal tahun karena berkaitan dengan outlook ekonomi Indonesia 2021, dan sekaligus kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya juga kepada Bank Danamon khususnya yang bersedia bekerja sama dengan kita sehingga menghadirkan Mas Wisnu Wardana pada malam hari ini, ekonomis dari Bank Danamon. Terima kasih Mas Wisnu. Terima kasih Bank Danamon yang juga telah menyediakan waktunya sehingga nanti kita bisa menikmati pencerahan dari Mas Wisnu tentang bagaimana outlook ekonomi khususnya Indonesia di 2021 yang setelah kita tinggalkan 2020 yang penuh lika-liku, semoga di 2021 atau kalau nanti di CEO-nya itu CEO Kerbau Emas ya, semoga nanti kita mendapatkan pencerahan yang baik yang berguna juga buat kita yang di sini yang alumni IBM ini ataupun masih IBMers. Tentunya masih ada sebagian dari kami adalah para profesional, juga mungkin juga para pemilik usaha atau bahkan juga investor baik di saham, obligasi, reksadana dan lain-lain, sehingga punya gambaran, juga pelaku usaha ya, pemilik usaha punya gambaran seperti apa sih Indonesia di 2021 setelah kita mengalami pasang surut di 2020, dan semoga di 2021 ini pencerahan-pencerahan dari Mas Wisnu akan berguna buat kita ngambil langkah-langkah yang baik. Dan tentunya buat para alumni IBM, terima kasih yang sudah hadir di sini. Buat juga IBMers yang masih aktif, dan kita semua bisa berkumpul di sini dan tentunya menikmati acara pada malam hari ini, dan semoga juga bisa ikut terlibat di dalam kegiatan-kegiatan berikutnya. Tanpa memanjang waktu, saya akhiri speech pembukaan ini dan saya kembalikan kepada April, MC pada malam hari ini. Oh ya, moderatornya juga nanti akan ada teman kita Ari Pratiwi yang sekarang masih aktif di IBM, nanti diperkenalkan oleh MC. Oke, demikian. Terima kasih April. Sesinya balik ke kamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, balik lagi ke saya. Jadi saya akan perkenalkan moderator pada malam hari ini dulu. Lalu saya ingatkan kembali untuk rekan-rekan yang mau bertanya, silakan ditulis, diketik di kolom chat. Nanti kita akan kumpulkan pertanyaannya. Jadi alurnya kita akan dengarkan presentasi dari pembicara Mas Wisnu Wardana. Lalu setelah itu nanti ada Q&A session. Baru nanti kita akan kita akan bacakan pertanyaan-pertanyaannya. Terus sekali lagi 5 pertanyaan terbaik akan dipilih nanti setelah event dan akan dikirimkan sesuatu oleh panitia. Kurang lebih seperti itu rekan-rekan. Nah, tak kenal maka tak sayang, saya mau menjelaskan dulu, mau memperkenalkan siapa yang akan menjadi moderator malam ini. Sebenarnya ini harusnya sudah pada kenal semua, sepertinya gitu ya. Cuman saya mau perkenalkan sekali lagi, Mbak Ari Pratiwi, basically S1 di ITB, S2 di UI, dan yang terakhir ternyata S3 ya Mbak di Trisakti. Jadi semua universitas kayaknya ya. Udah UI, ITB, Trisakti, terakhir degree-nya adalah doktor di Islamic Economy and Finance ya Mbak Ari. Lalu Mbak Ari masuk ke IBM itu di tahun 96. Bertahun-tahun di IBM, makanya tadi saya bilang harus ya most likely kayaknya pada tahu gitu kalau saya lihat nama-namanya di sini sama Mbak Ari.
sebentar agak selingkuh ke tempat lain, ke kompetitor. Nah, ternyata cintanya itu IBM Manning gitu ya. Jadi balik lagi ke IBM dari 2015 ya Mbak Ari, yang terakhir. 2012 sampai yang sekarang gitu. Jadi without further ado, silakan Mbak Ari dimulai sesinya. Thank you. Thank you April udah memperkenalkan. Nggak sengetop itu by the way. Yang ngetop itu justru Mas Wisnu Wardana, April. Narasumber kita kali ini, April. Jadi perkenalkan, kita kedatangan tamu nih, terima kasih banget Mas Wisnu. Perjanjiannya kita panggilnya Mas karena seumuran katanya. Ya Mas Wisnu ya. Iya betul. Tuh kan kelihatan wajah gantengnya. Oke, kita kenalkan dulu Mas Wisnu Wardana. Konon kabarnya, nanti Mas Wisnu confirm ya, konon kabarnya Mas Wisnu itu dulu S1-nya sekolah di Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia. Beliau ini 12 tahun aktif di research in finance and financial and research institution. Jadi memang kerjaannya neliti ini. Dan beliau juga has been awarded by Consensus Economics, Focus Economics, and Bloomberg International. He is also engaged in several state-owned enterprise restructuring programs, merger and acquisition transaction, and corporate action advisory services. He is also a member of Economic Committee for Indonesian Bank Association and Indonesian Public-Private Partnership, and he is also former member of Indonesian Aviation Board. That's unique, Mas. So, gimana Mas? Boleh cerita dikit nggak Mas? Apakah benar itu rumornya di UI, Mas? Tahun berapa, Mas, untuk membuktikan kita seangkatan, Mas? Monggo, Mas Wisnu, silakan. Kalau angkatannya kayaknya hoax sih. Karena memang harusnya kita satu angkatan ya, Bu Ari. Oh, gitu ya. Oh, hoax ya. Oke. Tapi kalau ngelihat dari pengalamannya nih Mas Wisnu cukup memang base-nya di research. Jadi dan kita tahu nih kondisi ekonomi sekarang ini dengan adanya COVID nih interaction antar manusia itu being interrupt gitu ya, diinterupsi gitu dengan adanya COVID. Kita jadi susah berinteraksi, interaksinya awal-awal di bulan Maret 2020 kita gagap gitu ya untuk bisa saling ngobrol dengan manusia yang lain sehingga ekonomi juga bisa dikatakan berhenti gitu. Di bulan September mungkin inflation udah mulai meningkat ya Mas Wisnu ya. Dan ini nih 2021 dengan adanya vaksin there is a hopes gitu. Nah, cuman kan saya nggak expert di sini, jadi saya perkenalkan Mas Wisnu, monggo tolong kita diberi pencerahan ini 2021 itu looks-nya seperti apa sehingga kita bisa merespon dengan baik. Silahkan Mas Wisnu. Baik, terima kasih Bu Ari. Selamat malam pada Bapak Ibu sekalian dari keluarga besar Ikatan Alumni IBM. Terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada kami dari Bank Danamon untuk sharing sedikit apa yang selama ini kami lihat terjadi di negara kita dan nanti kelihatannya di tahun 2021 seperti apa. Mungkin sebetulnya kalau misalnya saya boleh colek sedikit Pak Ketua Suluh, mungkin sebetulnya beliau sudah agak bosan dengar saya bicara karena saya mungkin hampir setiap kuartal tuh update beliau sebetulnya dalam 2 tahun terakhir. Jadi kalau agak ngulang, mohon maaf ya Pak Suluh. Nah, izin saya sharing screen dulu ya Bapak Ibu sekalian, supaya mungkin lebih enak melihat penjelasannya. Apa sudah mantap. Sudah naik ya? Sudah naik ya? Terima kasih. Oke.
Ya, terima kasih juga kepada Bu Ari untuk perkenalannya. Malam ini saya sebetulnya bukan orang asing, saya orang Indonesia, tapi tadi perkenalannya pakai bahasa Inggris, saya khawatirin nanti teman-teman semua kirain saya dari luar. Nah, kebetulan memang presentasi kami juga selalu dalam bahasa Inggris, karena memang dari sejak krisis 1998 hingga sekarang, Bank Danamon itu dimiliki oleh asing, sehingga bukan hanya pemegang sahamnya, tapi juga ada jajaran manajemen yang juga berkeluarga negaraan asing, dan juga klien-klien kami juga ada yang asing, sehingga selalu output dari penelitian kami dikeluarkan dalam bahasa Inggris. Dan ini presentasinya saya buat persingkat dan dibuat sedikit lebih simple, Bu Ari dan teman-teman sekalian, karena waktu pembicaraan awal dengan Pak Sulu dan Bu Novi langsung tanya waktu itu, ini nanti banyak yang keriting-keritingnya nggak gitu, karena kan ini nanti buat hari Jumat malam, habis makan malam gitu kan, terus ngeliat keriting-keriting, nanti kalau saya rambutnya udah nggak bisa keriting, kalau Bapak Ibu sekalian mungkin bisa semakin keriting. Jadi ini saya coba buat lebih persingkat, tapi sebelumnya tadi sore saya sudah kami sudah kirim bahan ini yang lengkap, lebih panjang dan lebih lengkap coverage penelitiannya itu ke panitia, kepada Bu Novi dan Pak Sulu. Kalau misalnya nanti Bapak Ibu dan teman-teman sekalian dari Ikatan Alumni IBM ingin melihat dan membaca lebih lanjut dari apa yang sekedar dipaparkan malam ini, silahkan di soft copy yang sudah kami share sore tadi. Nah, salah satunya memang ada yang kami potong di sini, masuk ke slide pertama adalah agendanya. Kami bagi 3 dalam presentasi ini apa yang akan kami paparkan. Yang pertama adalah ekonomi global, yang kedua ekonomi Indonesia, dan yang ketiga kondisi sektor keuangan Indonesia di tahun 2021. Nah, untuk global ekonomi memang sengaja kami skip. Di sini mungkin hanya bisa dijelaskan sedikit di situ bahwa dengan seperti tadi yang Bu Ari sudah sampaikan, bahwa COVID-19 ini memberhentikan interaksi dan mobilitas, kasus juga semakin bertambah di beberapa negara mitra dagang kita, mitra dagang Indonesia, terutama untuk ekspor itu seperti Amerika Serikat, United Kingdom, Belanda, dan Jepang, itu saat ini sudah sedang dalam proses mengalami second wave di kasus COVID-nya. Nah, tentu itu nanti kalau misalnya kita bicara di luar masalah kesehatan ya, kita bicara di sisi ekonominya, tentu kalau kegiatan ekonomi di negara-negara tersebut mengalami penurunan akibat dari kasusnya yang semakin meningkat dan mobilitasnya diturunkan, itu akan menyebabkan juga permintaan terhadap barang-barang kita di Indonesia akan berkurang. Korelasinya terhadap ekonomi kira-kira demikian. Sementara sebagai respon dari COVID-19 ini, kita bisa sampaikan bahwa otoritas fiskal dan moneter di negara-negara 180 negara itu banyak sekali yang mengeluarkan stimulus. Baik itu kalau dari sisi bank sentralnya mengeluarkan likuiditas, jadi memberikan dana cash, injeksi kapital kepada pasarnya. Sementara dari sisi otoritas fiskal, yaitu Kementerian Keuangan dari masing-masing negara, itu juga memberikan stimulus berupa macam-macam kebijakan fiskal itu yang akan membantu masyarakat maupun dunia usaha. Ya, tidak terlepas juga Indonesia juga melakukan hal yang sama. Nah, hasil setelah di kuartal kedua 2020 yang lalu, hampir semua negara itu mengalami kontraksi ekonomi yang cukup dalam. Di sini kita bisa sampaikan bahwa di antara 180 negara, termasuk dan kalau kita lihat juga size ekonominya masing-masing negara itu berbeda, Indonesia masih termasuk negara yang cukup beruntung sebetulnya, karena kontraksinya tidak sedalam negara-negara lain, terutama untuk negara-negara G20 yang ukuran ekonominya itu sangat besar. Nah, di saat yang sama, tapi kita juga cukup beruntung di satu sisi lain, karena Indonesia yang memiliki ekonomi berbasis komoditas, terutama seperti batu bara dan minyak sawit, dan kita mengimpor banyak sekali minyak, itu cukup diuntungkan dengan kondisi di tahun 2020 kemarin, kalau kita lihat.
Kenapa? Karena harga batu bara dan harga minyak sawitnya meningkat, sementara harga minyaknya dengan kegiatan ekonomi yang berkurang, permintaan terhadap minyak berkurang, harganya pun juga jadi turun. Dan dengan mix harga komoditas yang seperti itu, Indonesia beruntung sehingga kita ekspornya meningkat karena kita ekspor batu bara, ekspor minyak sawit, tapi kita impor minyak bumi itu harganya turun, sehingga ekspor impor kita besaran ekspor daripada importnya. Nah, sorry, ini screen-nya masih di agenda ya? Masih. Sorry. Kita lagi nyeritain yang no point pertama. Iya. Supaya nggak perlu banyak kita bicara global, saya persingkat itu ceritanya aja. Nah, tadi kalau kita lihat juga di sisi itunya kita beruntung, tapi ini bukan terjadi pertama kalinya sebetulnya. Kalau Bapak Ibu lihat di tahun 2008 ketika saat itu ada krisis di Amerika Serikat, terus perekonomian dunia juga turun, keberuntungan itu terjadi lagi di Indonesia saat itu. Perubahan harga komoditas itu juga terjadi yang sama, di mana harga minyak dunianya turun, harga minyak sawit dan batu baranya meningkat. Gitu. Nah ini saya bilang mungkin ini adalah blessing in disguise-nya negara kita yang berbasis komoditas tersebut, sehingga pada saat ada kondisi-kondisi krisis di global, kita justru meskipun kita juga terkontraksi, tapi kita tertahan karena komoditas mix-nya cukup baik. Nah, setelah di kuartal kedua, seluruh dunia mengalami kontraksi yang dalam, di kuartal ketiga hampir semua juga menunjukkan sudah mulai ada perbaikan, dan kita lagi menunggu data ini kuartal keempat nanti, kuartal keempat 2020 yang kemarin, apakah semakin baik, tapi kalau kita lihat leading indicator nanti di slide-slide berikutnya akan bisa kita perlihatkan, bahwa itu memang kondisinya terus membaik dibandingkan di kuartal kedua dan kuartal ketiga kemarin. Nah, masuk ke ekonomi Indonesia, yang perlu kita perhatikan di sini dan sangat berpengaruh dari sisi kesehatan itu ada dua hal yang kami terus monitor. Jadi meskipun tadi Bu Ari sudah cerita, saya pribadi banyak berkecimpung di sektor keuangan, di penelitian dan juga di investment banking, tapi sebetulnya tapi sekarang dipaksa untuk juga belajar sektor kesehatan. Jadi hal-hal yang seperti di slide ini yang tadinya saya nggak paham, ya mau nggak mau jadi belajar, cuman sebetulnya nggak terlalu dalam juga nih, paling nggak bisa cerita sedikit lah. Nah, di sini kita bisa lihat di slide yang pertama ini, bahwa pemerintah Indonesia sudah menyiapkan anggaran sekitar 30 triliun rupiah dari tahun 2020 sampai 2021 ini, untuk membelikan vaksin dari 5 vendor vaksin di dunia. Ada Sinovac, ada Novavax, Covax, AstraZeneca, sama Pfizer. Nah, yang saya cukup paham di sini adalah ya totalnya keseluruhan itu ada sekitar 664 juta dosis, karena masing-masing vaksin ini kadang dibutuhkan 2 kali, kadang dibutuhkan 3 kali vaksinasi per orang untuk bisa mendapatkan hasilnya. Nah, targetnya sebetulnya pemerintah ingin memberikan vaksinasi ke 181,5 juta penduduk Indonesia, atau sekitar 67% dari populasi, dengan tujuan kalau nanti sudah tervaksinasi sejumlah sekian, itu akan menciptakan national herd immunity, jadi membentuk benteng dari ketahanan tubuh manusia untuk virus itu bisa tidak terlalu banyak untuk spread out ke manusia-manusia di sekitarnya gitu. Nah, dan tahapan-tahapannya itu pun juga sudah dipersiapkan oleh pemerintah. Ada 2 wave, 2 stage dari datangnya vaksin. Kalau dari datangnya vaksin itu, stage pertama itu Januari-April 2021, itu stage pertama dan akan langsung diberikan. Nanti dari April 2021 hingga Maret 2022 juga itu akan ada second stage lagi untuk kedatangan vaksin dan distribusinya. Nah, di sini yang pertama kita bisa simpulkan di sini bahwa ini tidak bisa selesai dalam waktu cepat. Itu dulu, karena rencananya pemerintah aja masih berjalan hingga kuartal 1 2022. Nah, sengaja juga ini slide-nya saya taruh di depan. Ini bagian resiko yang nggak enaknya, jadi ceritain dulu di depan, yang nggak enaknya nanti yang ke belakangnya
agak lebih cerah supaya tidurnya nyenyak. Kalau ini di belakang, saya khawatir teman-teman nanti udah kenyang tidurnya malah semakin horor dan mimpinya buruk lagi. Udah mau hari Jumat begini. Nah, lalu stage berikutnya yang diberikan juga nanti akan dibagi-bagi berdasarkan urutannya. Jadi stage pertama tentu adalah sektor pemerintahan dulu yang terima, lalu juga ada beberapa seperti kemarin kita lihat di televisi, selain presiden juga ada influencer dan lain-lain. Lalu nanti stage kedua yang diberikan itu juga ada sebagian yang penduduk senior kita yang memang cukup rentan kalau misalnya terkena virus ini. Nah, itu juga akan diutamakan di stage pertama ini. Lalu nanti tenaga medis juga termasuk yang di pertama. Nanti setelah itu baru second wave-nya akan bergeser ke tenaga kerja Indonesia yang terdaftar di BPJS. Itu yang sekitar di gambar sebelah kanan kita lihat adalah 141 juta penduduk kita. Itu gambaran dari distribusi vaksinnya. Lalu yang sementara dari Januari saat ini sampai nanti Maret 2022 pemerintah terus memberikan vaksin, di saat yang sama juga tetap harus dibarengi dengan beberapa tindakan lain yang berupa restriction dari mobilitas masyarakatnya. Nah, ya seperti sudah kita rasakan kemarin ada PSBB yang sudah berjalan dari bulan April hingga bulan Oktober. Lalu di bulan Januari ini sekarang ditambah lagi, diperbarui namanya juga jadi PPKM. Nah, itu mungkin bedanya adalah restriction sosial ini sekarang dan itu diberikan wewenang kepada pemerintah daerah. Kalau yang PPKM ini sekarang wewenangnya ada di pemerintah pusat, dikasihkan requirement daerah mana yang memenuhi syarat untuk PPKM nanti harus dilakukan pemberlakuan public restriction itu. Nah, tapi kami mencoba melihat dari sisi ekonominya terhadap kegiatan-kegiatan yang dibatasi ini. Jadi kita coba kami di Danamon mencoba untuk membuat di grafik yang sebelah kiri itu namanya stringency score, berdasarkan aturan-aturan yang telah keluar dari bulan April hingga PPKM yang baru keluar hari Senin kemarin. Nah, di situ kita bisa lihat kalau misalnya yang line yang warna biru, garis yang warna biru itu semakin tinggi angkanya, artinya semakin ketat juga kondisi kebijakan pembatasan pemerintah terhadap kegiatan ekonominya. Kalau semakin rendah, semakin tidak ketat. Gitu. Nah, kami mencoba memberikan suatu gambaran dengan memberikan angka atau scoring terhadap kebijakan itu dan dampaknya terhadap 36 sektor yang terkena dampak dari kebijakan pembatasan ini. Terus kami scoring misalnya di situ kan kami jelaskan bahwa scoringnya akan diberikan scoring 1 apabila sektor tersebut tidak boleh beroperasi atau hanya boleh beroperasi dengan kapasitas 25%. Sementara sektor yang boleh beroperasi dengan kapasitas 25% hingga 50% itu diberikan nilai 2. Sektor yang boleh beroperasi di atas 50% hingga 100% itu diberikan nilai 3. Nah, lalu kami berikan weighted average di situ, kami rata-ratakan bisa dapat stringency score ini. Yang menggambarkan semakin tinggi artinya semakin ketat, semakin rendah, semakin longgar terhadap sektor ekonomi. Nah, di situ kita bisa lihat beberapa hal dari grafik ini. Yang pertama adalah pada saat bulan September lalu itu ternyata adalah kondisi emergency break Jakarta di bulan September adalah kondisi yang paling ketat yang terjadi selama pandemi ini terjadi. Lalu setelah itu transisi yang kedua dari mulai pertengahan Oktober hingga awal Januari kemarin itu kondisinya sangat longgar. Tapi di sini juga bisa digambarkan kalau kita sandingkan kondisi tersebut, skor tersebut dengan kasus yang terjadi di bawahnya itu juga bisa terlihat bahwa sebelumnya kasusnya perlahan-lahan tapi masih meningkat lalu agak diketatkan di transisi 1 oleh pemerintah. Meskipun namanya transisi 1, kami lihat ternyata dampaknya ke ekonomi sebetulnya lebih ketat. Gitu. Di bulan September ternyata kasusnya masih meningkat tinggi, lalu di bulan September karena sudah mulai spiking dari 2.000 ke 4.000 kasusnya,
diperketat lagi waktu itu di bulan September. Nah, pada saat sudah mulai landai, di bulan Oktober bisa kelihatan di situ diturunkan sehingga lebih longgar. Begitu longgar, disitulah mulai terjadi kenaikan tren. Mungkin ini juga dibarengi dengan banyak dari kita yang sudah merindukan liburan kan. Jadi sudah hampir 10 bulan di rumah dan nggak bisa ngapa-ngapain, merindukan liburan ya naik, tapi di saat yang sama juga karena longgar. Nah, di situ juga akhirnya di bulan Januari Bapak Ibu bisa lihat bahwa pembatasan PPKM yang baru itu diperketat lagi, tapi scoringnya tidak setinggi waktu bulan September yang lalu. Nah, satu hal mungkin yang agak berbeda dari PPKM ini dibandingkan PSBB di bulan September, itu adalah waktu di bulan September yang diberlakukan khususnya terberat itu adalah Jakarta. Sementara di bulan Januari PPKM ini nanti bisa berdampak ke 7 provinsi di Jawa dan Bali, yang dimana 7 provinsi itu kalau kita hitung itu merupakan 60% dari ekonomi negara kita gitu. Jadi bisa jadi meskipun scoringnya lebih rendah dibandingkan di bulan September, bisa jadi dampak ke ekonominya bisa signifikan, apalagi kalau misalnya jumlah waktunya diberlakukan hampir sama. Waktu September lalu kan sekitar sebulan. Ini rencananya 2 minggu. Kalau misalnya 2 minggu bisa habis itu dilonggarkan lagi, mungkin dampaknya tidak akan terlalu besar. Cuman kalau diperpanjang lagi sebulan, itu mungkin dampaknya ke ekonomi bisa cukup besar. Nah, ini gambaran saja apa yang terjadi di kuartal ketiga ekonomi kita berdasarkan produk domestik bruto, di mana ekonomi Indonesia itu buat Bapak Ibu sekalian yang mungkin tidak berlatar belakang ekonomi, saya gambarkan bahwa ekonomi kita itu bergerak ada beberapa mesin, ada 5 sebetulnya. Pada dasarnya ada 3 sih sebetulnya. Belanja, yang mana dalam belanja itu ada belanjanya kita masyarakat, ada belanjanya perusahaan, dan juga ada belanjanya pemerintah. Lalu yang kedua adalah ekspor impor atau jual beli barang dari dalam negeri ke luar negeri ataupun sebaliknya. Nah, di sini kami coba gambarkan bagian-bagian mana saja yang terdampak waktu 2020 kemarin, datanya hingga kuartal ketiga, karena kuartal keempat nanti baru akan keluar bulan depan. Tapi di sini bisa kelihatan karena yang paling besar berpengaruh terhadap ekonomi negara kita itu selalu adalah belanja masyarakat. Dengan 270 juta penduduk, semua butuh makan, semua butuh pakaian, semua mengeluarkan uang, dan di situ ekonominya baru bisa bergerak negara kita. Dan itu komposisinya sekitar 54% belanja masyarakat terhadap total ekonomi kita. Nah, di sini digambarkan dengan untuk grafik yang sebelah kiri digambarkan dengan garis yang warna biru, di mana warna hijau, di mana waktu di kuartal kedua dan ketiga ini kontraksi ya, dan ini terakhir terjadi waktu tahun 98 sebetulnya. Sementara sebelum-sebelumnya selalu positif. Nah, tentu dengan setengah ekonomi kita saja sudah kontraksi, ya keseluruhannya menjadi terkontraksi juga. Nah, dari sisi belanja tadi belanja masyarakat ini atau private consumption, barang-barang mana saja yang kemarin juga mengalami penurunan. Di sini kita bisa lihat terutama transportasi, ya tentu karena ini berhubungan dengan mobilitas, dan yang kedua restoran dan hotel tentu juga tidak asing. Ini hanya untuk mengingatkan kembali. Nah, di sisi lain tapi juga ada yang positif. Tadi kan saya sudah janji yang buruk-buruknya di depan. Nah, sekarang ke belakang-belakangnya kita bicara yang positifnya. Yang positifnya tentu juga masih banyak. Yang pertama, dengan adanya mobilitas yang terjaga ini, tentu seperti yang kita lakukan sekarang, kita bertemu secara virtual sehingga sektor ICT itu mengalami peningkatan yang signifikan. Di sini kami gambarkan kenaikannya sekitar 10% dibandingkan tahun 2019. Terus sektor kedua yang masih berjalan dengan baik di tahun 2020 itu adalah financial services dan juga administrasi pemerintahan. Ya, tentu dengan tadi kita cerita adanya stimulus dari pemerintah, sektor
keuangan pemerintah bergerak, ya tentu administrasinya pun juga dalam kondisi yang baik. Dan yang ketiga yang masih baik itu adalah agriculture atau pertanian. Nah, ini ada dua hal sebetulnya. Tentu selain food and beverage, karena kita tetap butuh makan dan minum. Dan kalau kita ingat dulu, waktu pertama kali terjadi PSBB di bulan April, sempat ada masa sekitar 2 bulan di April dan Mei, itu karena nggak bisa kemana-mana, dan semua dalam kondisi yang penuh dengan rasa sayang satu sama lain, akhirnya kita saling mengirimkan makanan ke satu sama lain. Nah, itu juga ada nah itu sektor makanan dan minuman juga di tahun 2020 jadi akhirnya meningkat, cukup masih bertahan dengan cukup baik di situ. Nah, di pertaniannya sendiri ada juga satu sektor yang kami lihat masih dalam kondisi yang baik dan kelihatannya di tahun ini pun juga masih dalam kondisi yang baik, yaitu jamu. Karena kalau kita lihat, kalau kita ingat waktu itu di awal-awal vaksin dan obat belum menjadi pembicaraan yang hangat, banyak sekali yang mencari alternatif kan untuk kesehatannya. Nah, waktu itu dan juga di endorse oleh pemerintah dan influencer waktu itu, jamu merupakan salah satu cara untuk memperbaiki daya tahan kita menghadapi pandemi ini. Akhirnya performance dari sektor tersebut sangat baik, bahkan bukan hanya mereka jual ke domestik, ekspornya pun juga meningkat sangat pesat. Kalau Bapak Ibu yang main di pasar saham pasti juga mengikuti waktu itu beberapa emiten yang di industri jamu itu juga harga sahamnya meningkat cukup pesat waktu itu. Nah, dari sisi perbankannya di grafik yang di tabel yang sebelah kanan di sini kami coba gambarkan ada juga beberapa sektor yang memang dengan kondisi bisnisnya yang menurun itu mengalami kesulitan dalam pembiayaan dan pembayarannya kembali kepada sektor perbankan. Nah, tentu tadi kan kita lihat di slide sebelumnya sektor restoran dan hotel pertumbuhannya mengalami kontraksi yang besar sehingga non-performing loan dari atau ketidakmampuan membayarnya kepada perbankan itu mengalami penurunan yang signifikan waktu itu. Terus manufaktur juga berbagai macam manufaktur secara keseluruhan, tapi memang ada beberapa sektor yang masih baik. Di pertambangan juga demikian, meskipun secara keseluruhan pertambangannya itu non-performing loan-nya mengalami peningkatan, tapi sebetulnya ada beberapa sektor yang masih cukup baik. Nah, di sini yang salah satu sektor yang masih positif sebetulnya adalah sektor perikanan, yang di mana saat itu mungkin karena perairan kita menjadi salah satu sumber untuk menghidupi di dalam negeri, sementara tidak diganggu juga oleh biasanya kan banyak sekali perdagangan internasional di sini. Nah, ini dan juga mungkin ada beberapa negara yang butuh ekspor perikanan lebih banyak, sehingga bukan hanya dari sisi perbankannya yang memberikan pembiayaan lebih besar ke sektor perikanan, tapi juga permintaannya dari dalam negeri dan luar negeri ke sektor tersebut juga meningkat pesat di tahun 2020. Nah, masuk ke antara 2020 ke 2021, ini ada survei dari Bank Indonesia. Jadi Bank Indonesia itu, bank sentral kita itu selalu berhubungan erat dengan 2.500 perusahaan-perusahaan terbesar di Indonesia, dan mereka melakukan survei setiap kuartal kondisinya seperti apa di masing-masing sektor. Itu bisa ditunjukkan di dalam slide ini, bahwa di kuartal ke-1 hampir seluruh sektor sudah semakin optimis bahwa kondisinya akan membaik dibandingkan kuartal ke-4 di tahun lalu. Itu salah satu hal positif menurut kami yang bisa kita lihat di tahun 2021 ini, bahwa optimismenya itu sudah mulai build up, terbangun, dan mereka juga memberikan jawaban terhadap survei ini bukan berdasarkan persepsi saja, tapi karena di kuartal ke-4 pun kalau kita lihat datanya, permintaan terhadap barang-barang yang ada di sektor ini juga memang meningkat untuk 3 bulan berikutnya, sehingga rasa optimisme dari sektor-sektor ini pun juga sudah mulai meningkat. Di sini kami tidak mencoba untuk memberikan gambaran bahwa kondisinya akan kembali ke sebelum pandemik, enggak, tapi paling tidak kondisinya
di kuartal 1 ini akan lebih baik daripada di kuartal 2020 untuk sektor dunia usaha. Nah, dan di sini adalah melanjutkan tadi untuk outlook di 2021 ada beberapa leading indicator yang kita bisa lihat, terutama dari sisi permintaan atau permintaan domestik yang bisa kita lihat. Tadi kita sandingkan dengan data-data ekonomi yang mungkin lagging lebih lama. Ini ada beberapa lagi leading indicator atau indikator-indikator yang biasanya kami para ekonom lihat untuk melihat kondisi denyut nadi dari ekonomi itu seperti apa. Salah satunya misalnya adalah penjualan mobil, penjualan motor, lalu jumlah uang atau jumlah likuiditas yang beredar di masyarakat, lalu ekspansi di dunia usaha, lalu juga ada apakah kita juga mengimpor barang modal dan juga barang baku, karena artinya kalau misalnya kita mengimpor bahan baku atau barang modal, artinya ada permintaan yang membuat perusahaan-perusahaan itu membutuhkan bahan baku sehingga bisa produksi gitu. Lalu juga ada belanjanya pemerintah di sini. Nah, kalau teman-teman lihat di tabel yang sebelah kiri, waktu 2020 hingga bulan Juni, waktu itu apa September, itu trennya semuanya arahnya ke bawah dan warnanya merah di saat itu. Nah, tapi sekarang kita sudah mulai melihat, ini kalau kita lihat di bulan Januari, data terhadap akhir tahun kemarin, kita lihat sudah ada beberapa yang sudah mulai biru gitu. Lagi-lagi kondisinya sudah semakin pulih dibandingkan sebelumnya. Angka-angkanya pun mungkin Bapak Ibu juga bisa lihat. Kayak contohnya aja penjualan mobil di bulan Juni itu terkontraksi 80% gitu. Di bulan November sudah kontraksinya 40%, artinya sudah mulai ada perbaikan. Indikator lainnya juga menunjukkan demikian. Nah, dengan gambaran seperti itu, maka kami bisa memproyeksikan produk domestik bruto atau pertumbuhan ekonomi Indonesia itu menjadi grafik yang di sebelah kanan di sini, di mana kami menunjukkan bahwa titik terendah itu ada di kuartal kedua dengan kontraksi 5,3%, di kuartal ketiga realisasinya minus 3,5%, lalu kami memproyeksikan pelan-pelan akan mulai membaik ke minus 1% di kuartal 4, masih minus 0,4% di kuartal 1. Ini mungkin tadi gambarannya tadi saya berikan bahwa sudah lebih baik, tapi kita mesti ingat ada PPKM, dan juga bukan berarti pemulihannya itu kembali ke posisi sebelum COVID. Tapi kalau kita lihat dari angkanya dibandingkan dengan kuartal-kuartal sebelumnya kan sebetulnya terus membaik gitu. Nanti kami berharap dengan kondisi pemberian vaksin tadi yang sesuai dengan arahan dari Menteri Kesehatan itu terus berlanjut di kuartal kedua sampai kuartal ke-1 di 2022. Nah, perlahan-lahan dengan itu berjalan, kondisi ekonomi kita di kuartal ketiga tahun ini mungkin sudah mengalami perbaikan yang cukup signifikan. Mungkin Bapak Ibu jangan kaget, angkanya jadi 6%, karena ini nanti dibandingkan dengan minus 5 sama minus 3,5 yang di tahun sebelumnya. Gitu. Jadi seolah-olah lompat, gitu kan, karena dulunya kecil sekali. Nah, optimisme kami juga ditambah lagi dengan analisa yang kami lakukan di sektor perbankan untuk melihat bagaimana kondisi deposito ataupun savings dari masyarakat kita selama ini. Yang membuat positif buat saya di sini adalah kalau zaman-zaman dulu mungkin pada saat ada krisis itu deposit untuk segmen yang memiliki tabungan terendah antara 0 sampai 100 juta itu biasanya turun. Dan kalau yang atas ya kadang bisa naik, kadang bisa turun. Nah di sini di tahun 2020 ini dengan banyaknya stimulus yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan itu bisa menunjukkan bahwa deposito untuk seluruh segmen itu meningkat banyak. Jadi bukan hanya di sebelah kanan kan adalah jumlah account-nya atau jumlah nasabahnya yang membuka, sementara dari sebelah kiri adalah grafik yang sebelah kiri adalah jumlah dari uangnya di masing-masing segmen. Baik itu yang jumlah account maupun jumlah yang nilai rupiahnya, kedua-duanya meningkat sangat signifikan. Bahkan untuk segmen yang paling rendah yaitu di antara 0 sampai 100 juta. Di sini bisa kelihatan untuk tabel yang sebelah kanan bahwa di antara 2019 ke 2020 itu terjadi peningkatan
jumlah account di bank sekitar 43 juta, yang mana 90%-nya itu ada di segmen antara 0 sampai 100 juta rupiah di situ. Nah, ini sekali lagi saya pikir tidak terlepas dari stimulusnya pemerintah, bantuan yang pemerintah yang tiba-tiba suka beri dana kaget tambahan, nah, itu jadi bisa dipakai. Jadi artinya secara likuiditas ada, dananya ada, masyarakat menabung, jadi bisa siap beli. Ini kan artinya bukan masalah ekonominya, bukan masalah tidak ada dana, cuman dananya ada, cuman lebih karena khawatir atas ketidakpastian ini lebih baik ditabung. Nah, kalau saja dengan kebijakan-kebijakan kesehatan yang nanti bisa memberikan keyakinan bahwa ini sudah waktunya kita bisa atau bisa memberanikan masyarakat untuk belanja lagi, paling nggak dananya sangat besar. Itu yang kami lihat. Jadi daya belinya ada, itu yang penting. Terus optimismenya sudah mulai terjadi, sudah mulai berjalan di tahun 2021 ini. Nah, dengan gambaran demikian, kami coba berikan beberapa indikator ekonomi yang ini kerjaannya kami di Bank Danamon, memang melihat indikator ini terus. Kondisinya sekarang seperti apa, ke depannya seperti apa. Di sini kami bisa berikan gambaran di tahun 2020 seperti apa, dan tahun 2021 gambaran kami seperti apa. Nah, dulu di akhir 2019 kami pikir ekonomi kita bisa tumbuh ya 5% lah gitu. Tiba-tiba COVID ya realisasinya mungkin di minus 1,8. Gitu. Lagi-lagi kalau kita bandingkan dengan negara lain yang besar-besar, kita mungkin di urutan ketiga setelah Tiongkok dan Vietnam yang masih positif pertumbuhan ekonominya. Kita negatif yang paling kecil, sementara yang lain-lain ada yang double digit juga, ada yang minusnya 10 sampai 15, ada yang 20% gitu. Jadi ini masih dalam kondisi yang oke. Nah, tahun 2021 dengan optimisme ini dan kondisi yang membaik, kita harap akan bisa tumbuh mungkin 3 sampai 4%. Meskipun nggak kembali ke level dulu, tapi paling nggak sudah lebih baik daripada 2020. Apalagi mungkin yang penting untuk dilihat, terutama untuk teman-teman yang bergerak di sektor usaha ataupun investasi, biasanya melihatnya adalah nilai tukar rupiah. Ini kami perkirakan mungkin di tahun 2021 ini akan ada depresiasi sedikit kalau saja ekonominya kembali membaik. Nah, ini adalah dilemanya ekonomi Indonesia yang tadi saya ceritakan, bahwa kita di tahun 2020 beruntung karena tadi ekspornya meningkat, importnya turun, ya kan? Nah, kalau ekonominya membaik, biasanya kita nanti import lagi, import bahan baku, import barang modal. Nah, itu biasanya kalau importnya naik lagi, ya rupiahnya kecenderungannya pasti harus melemah. Situ. Lalu yang lain adalah dari sisi government bonds, nanti saya bicarakan lebih banyak di belakang, sama dari sisi perbankan. Di sini di perbankan kita bisa lihat tadi dengan banyaknya deposito, pertumbuhan perbankan atau third party fund itu sekitar 11% di tahun 2020 dan mungkin masih bisa meningkat sekitar 5% di tahun 2021. Sementara pertumbuhan kreditnya nanti akan mengikuti pertumbuhan ekonomi. Ya, kalau kontraksi ya kontraksi, ekonominya mulai recover, nanti di tahun 2021 kreditnya perbankan mungkin bisa akan mensupport dari pertumbuhan ekonomi tersebut. Nah, masuk ke segmen terakhir yaitu sektor keuangan. Di sini kami bagi juga beberapa, ada bankingnya, ada bonds, dan sebetulnya ada pasar saham. Tapi mohon maaf Bapak Ibu, saya izin karena kami di perbankan sebetulnya tidak boleh menyentuh ke pasar saham. Jadi lagi-lagi bahannya sudah kami siapkan, bisa dibaca, tapi mungkin kami tidak tayangkan di malam hari ini. Nah, di sini di perbankannya yang bisa kami ceritakan di sini adalah pertama, kami pun juga ikut suffer di sini sebagai sektor perbankan karena revenue kami yang datangnya dari net interest margin. Net interest margin itu pada dasarnya adalah selisih antara bunga yang kami berikan kepada nasabah yang menaruh dana di kami atau taruh savings di kami. Jadi kalau Bapak Ibu taruh deposito atau savings, itu adalah cost of fund kami, dan lalu kami berikan lagi ke sektor usaha sebagai pinjaman. Nah, selisih antara suku bunga lending dengan deposit itulah yang di net interest margin ini.
Nah, di sini kita bisa lihat bahwa di tahun 2018 itu net interest margin-nya perbankan masih dalam kondisi yang baik, rata-ratanya di sekitar 5%. Sampai hingga 2019. Memang 2019 sampai ke akhir 2019 itu sudah agak turun, tapi di 2020 turun lebih tajam lagi. Jadi kami pun juga di sektor perbankan mengalami penurunan dari sisi revenue, ditambah lagi dengan aset kualitas aset yang agak berkurang juga. Ini berhubungan dengan sektor usaha yang tidak bisa membayar. Tadi kita sudah sebutkan di depan, non-performing loan-nya meningkat. Resikonya masih ada. Nah, ini kualitas aset yang tadi saya sebutkan. Untuk perbankan, kualitas asetnya itu biasanya di indikatornya yang dilihat adalah non-performing loan atau pinjaman yang hampir gagal bayar lah disebutnya gitu. Nah, itu di hampir seluruh buku bank. Jadi bank ini kan biasanya dipecah-pecah berdasarkan modalnya menjadi buku 1 sampai buku 4. 4 itu adalah bank-bank dengan yang modal terbesar. Nah, itu bisa terlihat di sini di grafik yang sebelah kiri itu hampir seluruhnya mengalami peningkatan dari sisi non-performing loan atau kualitas asetnya memburuk. Tapi selain NPL-nya, karena NPL itu adalah debitur yang berada di kolektibilitas 3-5, sebetulnya loan at risk-nya atau debitur-debitur yang berada di kolektibilitas 2, yang sebetulnya belum gagal, cuman udah mulai agak batuk-batuk, itu juga kita lihat di sini di tabel ini sudah jadi peningkatan double gitu. Yang tadinya hanya 11% yang udah mulai agak batuk-batuk, di November 2020 udah jadi 24% dari total debitur yang udah mulai batuk-batuk gitu. Nah, ini kalau misalnya ekonominya tidak bergerak, bisa jadi nanti spillover-nya dari sektor real yang di tahun 2020 bisa ke perbankan. Nah, moga-moga itu tidak terjadi, dan kalau kita lihat indikatornya tadi memang arahnya sudah membaik, sehingga mungkin ini meskipun sekarang udah meningkat tinggi, resikonya bisa jadi nanti ke depannya akan lebih mengecil kembali. Di sisi obligasi, untuk Bapak Ibu yang banyak bermain atau investasi di pasar obligasi negara Indonesia, kami coba gambarkan di sini hanya dari supply demand-nya dulu saja. Jadi supply-nya tentu obligasi negara itu dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan. Nah, kebutuhannya berapa? Di tahun 2021 itu yang akan diterbitkan sekitar 1.555 triliun kebutuhan pembiayaannya pemerintah. Tapi untuk kebutuhan obligasinya sendiri sekitar 1.535 triliun. Nah, ini angkanya hampir mirip dengan apa yang mereka terbitkan di tahun 2020. Lagi-lagi karena ada ekonominya berkurang, pendapatan pajak punya pemerintah juga jadi berkurang, sementara stimulusnya tetap harus jalan, ya mau nggak mau stimulus itu dibiayai dengan menerbitkan utang, sehingga nilainya masih cukup signifikan. Nah, nanti ini dari supply-nya sebesar ini, nanti di slide kedua saya perlihatkan demand-nya atau permintaannya dari market itu seperti apa. Nah, sebelum masuk ke situ, di grafik kanan ini mungkin kita bisa share, dan ini cukup menarik, bahwa perbedaan dana asing ke Indonesia antara di tahun 2020 kemarin pada saat COVID, itu warna biru, dibandingkan dengan tahun 2013. Kalau Bapak Ibu ingat, tahun 2013 waktu itu ada pergeseran juga dana asing dari Indonesia di obligasi, karena Amerika Serikat yang tadinya quantitative easing atau cetak uang, tiba-tiba dia mengerem pencetakan uangnya, sehingga dananya yang tadinya lari dari Amerika Serikat ke negara-negara lain itu agak berhenti gitu. Nah, di tahun 2013 itu kalau kita lihat keluarnya Indonesia nggak terlalu besar, lalu 4 bulan kemudian sudah mulai masuk lagi, sehingga antara bulan ke-4 sampai bulan ke-11 setelah keluar itu sudah mulai positif, dan masuk lagi sekitar 5 miliar dolar. Nah, di COVID ini tidak sama, tidak demikian. Meskipun kondisinya sama, bank-bank sentral itu mencetak uang, tapi ternyata uangnya itu tidak keluar dari negaranya masing-masing. Nah, itu bedanya krisis yang kita alami di 2020 dengan 2008 waktu itu. Ketika 2008, Amerika Serikat cetak uang, Eropa cetak uang, Jepang cetak uang, di negaranya ekonominya nggak bergerak, tapi negara kita bergerak ekonominya, sehingga uangnya mengalir dari negara tersebut ke Indonesia.
Tapi di tahun 2020 ini tidak, semuanya mencetak uang tapi nggak ada yang keluar dari negaranya sendiri. Nah, itulah yang membedakan dan dampaknya ke pasar keuangan kita. Sehingga di sini kita bisa lihat ketika keluar sekitar 8 miliar dolar di bulan Maret-April 2020, hingga sekarang ini belum kembali lagi. Itu satu perbedaannya. Nah, implikasinya apa? Implikasinya issuance atau pembiayaan pemerintah yang 1.500 triliun ini tidak bisa didanai oleh asing, akhirnya didanai oleh perbankan. Nah, perbankan tadi karena nggak bisa kasih kredit, sektor usahanya nggak ada yang butuh pinjaman, dananya numpuk di perbankan nggak ngapa-ngapain, akhirnya beli obligasi gitu. Nah, sekarang perbankan adalah pemegang obligasi terbesar di Indonesia dan mengalahkan asing. Dulu asing itu proporsinya sekitar 40%, perbankan hanya 20%, sekarang kebalik. Asingnya yang 20%, perbankan pegang 40%. Nah, ini yang tadi kami sampaikan. Untuk bisa mendapatkan 1.535 triliun tadi di obligasi, kan nanti supply-nya 1.500, nah demand-nya ada berapa, kita perlu tahu. Dengan demand supply itu kalau kita bisa temukan, nanti kita juga bisa temukan juga nanti harga obligasi ini akan naik atau turun, kira-kira gitu. Teori ekonomi kan hanya permintaan, penawaran, kalau misalnya sama, ya harganya nggak berubah. Kalau permintaannya lebih tinggi, harganya naik. Kalau permintaannya lebih rendah ada penawaran, harganya turun. Nah, di sini kami coba gambarkan kira-kira kemampuannya pasar Indonesia untuk beli obligasi pemerintah di tahun 2021 itu ada berapa. Nah, di pie chart yang sebelah kanan ini kami coba hitung bahwa di sini mungkin yang pertama adalah NBFI atau pasar modal dan individual itu punya kekuatan sekitar 206 triliun. Perbankan di tahun depan itu masih mungkin untuk nambah sekitar 263 triliun. Nah, kebutuhannya sekitar 1.300 ya. Karena tadi 1.535 itu ada yang utang dalam dolar, ada yang utang dalam rupiah. Jadi ini kita hanya hitung berapa yang butuh dalam rupiahnya saja. Nah, perbankan bisa sekitar 260, pasar modal bisa sekitar 206, dan individu mungkin Bapak Ibu mungkin ada yang beli ori atau sukuk retail untuk dana nganggurnya sehingga diinvestasikan ke situ. Nah, ini kami pikir mungkin tahun ini masih sekitar 206 triliun. Lalu Bank Indonesia masih bisa beli sekitar 340 triliun di tahun ini. Nah, yang refinancing atau utang negara yang jatuh tempo itu sekitar 276, dan di sini kami asumsikan ya setelah itu jatuh tempo nanti dananya akan dibelikan kembali ke obligasi. Nah, setelah kita hitung-hitung itu masih ada sekitar 218 triliun yang perlu dicari siapa yang nanti akan membeli obligasi ini. Nah, salah satunya adalah asing. Nah, biasanya rata-rata pembelian asing dalam setahun untuk obligasi Indonesia itu sekitar paling tinggi pada saat kondisi yang paling baik itu 180 triliun. Itu pada saat tahun 2011, di tahun 2017 pada saat kita lagi dalam kondisi yang baik gitu. Terus mereka beli 170 triliun. Sementara kadang-kadang kalau misalnya kondisinya lagi nggak bagus, ya mereka belinya sekitar 100 sampai 120 triliun. Nah, ini kan masih butuh 218. Jadi kami pikir kemampuannya market untuk beli itu di tahun depan agak kurang gitu. Nah, di sini juga makanya kami gambarkan dengan permintaan yang lebih rendah daripada penawarannya, kemungkinan harga obligasinya menjelang ke akhir tahun akan berkurang. Apalagi kalau misalnya obligasi yang tadi dipegang oleh perbankan itu nanti harus dilepas karena ekonominya tumbuh, kita harus kasih kredit, banknya jual obligasi, itu juga akan menyebabkan permintaannya akan berkurang lagi. Dengan demikian, harga obligasinya kecenderungannya akan turun kalau menurut kami. Nah, ini hanya menggambarkan yield-nya, meskipun sebetulnya perbandingan kupon atau imbal hasil dari masing-masing negara ini kita sebenarnya paling tinggi, kita masih paling menarik untuk asing, tapi tetap saja sampai saat ini asing masih belum masuk gitu. Artinya memang masih kurang tinggi juga imbal hasilnya yang untuk menarik asing, itu yang mungkin harus di note. Nah, untuk di pasar saham sebetulnya
saat ini kondisinya kalau kami boleh sampaikan masih cukup menarik karena kami sampaikan sedikit itu harga IHSG-nya di saat ini tidak bisa dibilang sangat murah, tapi nggak bisa dibilang juga terlalu mahal. Nah, jadi masih ada ruang lah, baik itu mau naik ataupun turun gitu, sesuai dengan performance dari masing-masing emiten dan sektornya. Tapi yang kami bisa sampaikan juga, kalau kita balik ke gambar yang ini nanti di presentasinya Bapak Ibu bisa lihat, ini kondisinya sama. Jadi dari tahun 2018 hingga 2020 asing keluar dan masih belum masuk juga ke pasar saham Indonesia. Bedanya kalau di pasar obligasi yang masuk perbankan, di pasar saham ternyata yang masuk itu banyak adalah investor individu. Karena banyak sekali masyarakat yang dananya tadi kita lihat depositnya tinggi, dananya banyak, nggak tahu taruh mana, akhirnya buka rekening. Jadi pembukaan rekening di pasar saham itu di tahun 2020 sekitar 30% untuk dibandingkan di tahun 2019. Jadi banyak sekali individu-individu masyarakat yang dananya nggak tahu di mana, akhirnya juga beli ke pasar saham. Terutama yang milenial dan tidak bermaksud rasis tapi bergender perempuan. Itu 60% akhirnya masuk ke pasar saham. Which is menurut saya itu suatu hal yang positif. Nah, slide terakhir, untuk Bapak Ibu yang membutuhkan nilai tukar, baik untuk usaha ataupun investasi, di sini kami bisa gambarkan bahwa kami lihat rupiah itu paling tidak sampai kuartal 1 ataupun sampai bulan April 2021 ini masih akan dalam kondisi stabil dan menguat mungkin bahkan. Dua faktornya, karena kalau kita lihat nilai tukar itu ada rupiahnya dan juga ada dolarnya. Nah, faktor rupiahnya itu tidak ada hal yang membuat rupiah bisa melemah hingga di kuartal kedua dan ketiga di tahun 2021 ini. Satu itu dulu. Kenapa? Karena fundamental rupiah itu ada dua. Yang pertama adalah perdagangan, yang kedua adalah investasi. Perdagangannya kita bisa lihat di grafik sebelah kiri ini, neraca ekspor impor kita surplus 9 bulan terakhir. Tadi karena saya cerita kita beruntung kan komoditasnya. Sementara dari sisi investasinya tadi sudah kita ceritakan, meskipun udah keluar, mereka masuk perlahan-lahan investasinya, cuman tidak keluar lagi juga. Jadi secara rupiah tidak ada faktor yang membuat rupiah bisa melompat lagi di atas, maksudnya depresiasi tiba-tiba tinggi hingga nanti di kuartal ketiga ketika ekonominya mulai pulih dan impor kita mulai meningkat lagi. Nah, untuk Bapak Ibu yang suka main major currencies, baik itu China Yuan, Euro, Korea, Malaysia Ringgit, dan Thailand Baht, itu mungkin grafik ini bisa sedikit memberikan gambaran mata uang mana yang cukup tahan terhadap dolar, mata uang mana yang memiliki yang kurang tahan lah terhadap pergerakan dolar. Ini spread ini menggambarkan kalau misalnya negatifnya semakin rendah, artinya likuiditas dolarnya terhadap mata uang tersebut sangat rendah. Nah, itu mereka akan sangat volatile jadinya. Jadi ke negara-negara seperti Malaysia Ringgit dan Thailand Baht dan juga Korea Won itu dalam kondisi yang sangat volatile karena likuiditas dolarnya terhadap mata uang tersebut sangat rendah. Sementara China Yuan sama Euro yang akan lebih stabil buat Bapak Ibu yang mau main currency. Tapi kalau yang sukanya investor yang sukanya trading biasanya justru akan mainnya yang volatilenya tinggi seperti tiga currencies ini. Ya, mungkin demikian yang bisa kami sharing pada malam hari ini. Mohon maaf kalau agak panjang. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan ke Bu Ari dulu. Akhirnya saya dikasih unmute. Dari tadi mau ngomong di mute terus loh Mas Wisnu. Kayaknya nggak boleh mengganggu Mas Wisnu dengan pertanyaan-pertanyaan. Jadi aduh nyuwun sewu nggak bisa nemenin ceritanya Mas Wisnu. Tapi padahal tadi udah pengen nanya-nanya terus gitu. Cuman ya udah. Menarik sekali Mas Wisnu ini paparannya dan pertanyaannya nih macam-macam nih Mas Wisnu. Jadi aku akan coba
cari dari berbagai angle ya Pak Wisnu ya. Ya. Nah, ya. angle yang pertama ini ada dari, sebentar saya besarin ya. Macam-macam Mas Wisnu pertanyaan. Jadi mulai dari ibu rumah tangga, industri rumahan gitu ya, sampai yang di kantoran. Sebentar Mas Wisnu. Ada 12 ya Mbak Ari? Ya, siap. Mas Wisnu, ini ada dari Mas Fris. Mas Fris tanya, Mas Wisnu, kalau saya analogikan dengan olahraga, seluruh dunia ini masih dalam taktik bertahan. Setelah 3M, rapid test, swab, peningkatan kamar di rumah sakit, dan sekarang vaksin untuk herd immunity, dunia belum tahu cara menghilangkan COVID seperti malaria dulu. Tahun 2021-2022 buat saya adalah tahun ekonomi recovery dengan asumsi vaksin berhasil. Nah, kalau vaksin ini gagal menjadikan herd immunity, bagaimana prediksi ekonomi Indonesia dan langkah apa yang akan dilakukan pemerintah di tahun 2021-2022 agar belanja masyarakat cukup tinggi? Demikian Mas, boleh dibantu Mas pencerahan. Oke. Mungkin saya tidak mewakili pemerintah, cuman hanya menyampaikan hasil diskusi aja ya dari apa yang selama ini kami banyak koordinasi dan juga banyak bertukar pikiran dengan pemerintah itu. Memang betul tadi yang Pak Fritz bilang bahwa sampai di tahun 2021 ini paling nggak defense terus, tapi defense-nya juga opportunistic mereka. Karena salah satu contohnya aja adalah di tahun 2020 kemarin seluruh anggaran infrastruktur diberhentikan, direalokasi bahasanya, dipindahin untuk hal-hal kesehatan dan yang dibutuhkan di tahun 2020. 2021 karena mereka sudah belajar dari tahun 2020, ada beberapa hal yang tetap harus bergerak. Maksudnya kan nggak bisa, meskipun defense, tapi kan bukan berarti tidak berlari untuk mengejar bolanya gitu kan. Nah itu kan tetap harus dilakukan. Nah akhirnya di tahun 2021 ini banyak pos-pos baru yang tidak ada di 2020. Contohnya adalah ICT, lagi-lagi ICT. Nah, mereka mencoba untuk meningkatkan kapasitas digitalnya pemerintah dan juga memberikan insentif bagi dunia usaha untuk memperbesar dan kapasitas digitalnya masing-masing juga gitu. Nah itu kan dan outreach-nya juga diperbesar, coverage-nya diperbesar, teknologinya ditingkatkan juga, ya 4G, 5G. Mungkin Bapak Ibu di IBM yang lebih ngerti, saya juga agak was-was nih ngomong ICT di sini. Tapi kita butuh persepsi teman-teman ekonomi. Jadi biar kita juga punya bayangan gitu, Mas. Silakan, Mas. Oke. Ya, paling simpel adalah BTS, transfer receiver, and then IBC yang indoor itu coverage itu. Yang mangkok-mangkok itu akan diperbanyak terutama untuk daerah-daerah timur, itu yang saya paham. Terus teknologi palapa itu segala macam juga akan diperkuat, 4G, 5G. Nah, itu kan yang basic-basic yang berhubungan dengan Internet of Things dan digitalisasi itu akan diperkuat, yang itu tidak ada di tahun 2020. Jadi meskipun mereka tuh selalu, kalau saya lihat arahnya pemerintah defensif, tapi kalau ada kesempatan sikat. Jadi setengah bahasanya mungkin kalau Pak Fritz itu tadi pakai analoginya bola atau basket, kayak right back, wing back ya, yang bisa defensif tapi juga suka nyerang gitu kalau dibutuhkan. Nah itu yang saya lihat strateginya. Cuman kalau pertanyaannya bagus tadi, kalau misalnya nanti vaksinnya ini dan herd immunity-nya tidak terjadi, itu akan bagaimana gitu. Kalau saya sebagai masyarakat dan juga pengamat melihat penempatan orang-orangnya yang ditempatkan sekarang, itu sebetulnya secara struktur juga sudah bisa dilihat arahnya mau kemana gitu. Karena kan kalau misalnya
dikepalai oleh coach yang suka menyerang, ya nanti timnya akan jadi menyerang gitu kan. Nah, kira-kira itu gambarannya yang bisa saya berikan. Semoga menjawab Pak Fritz. Jadi coach kita tipe apa nih Pak sekarang Pak? Menurut pengamatan, kan kita pengamatan eksternal third party view Pak, nggak apa-apa. Ya, ya kan kemarin di tahun 2020 di pertengahan selalu perdebatan terbesarnya adalah kesehatan, ekonomi, dan sampai sekarang kan selalu itu kan. Dan waktu itu awalnya task force itu dikepalai oleh penanggulangan bencana, tapi habis itu digeser ke ekonomi kan. Ya, dari situ kan sebetulnya bisa digambarkan kalau nanti pun itu terjadi, arah kebijakannya tetap akan menuju ke sana. Oke. Mudah-mudahan cukup clear sih hints-nya, tapi kalau ada yang mau nanya lagi nanti boleh ditaruh di chat, nanti saya tanyain. Tapi Boleh, kalau buat saya sudah mantap. Nah, ini sebenarnya related ke ICT tadi waktu Mas Wisnu cerita bahwa memang ICT berkembang gitu. Ini ada dari Mbak Resti nanya nih Mas. Jadi kalau tadi ke government, sekarang kalau dari Bank Danamon sendiri nih Mas, seberapa sih Bank Danamon sekarang ini menyiapkan diri dalam transformasi digital untuk menghadapi era open banking yang telah dirintis oleh otoritas? Nggak tahu, mudah-mudahan Mas Wisnu bisa kasih ini pencerahan sedikit bagaimana Bank Danamon. Ya. Ya, makasih Bu Resti ya pertanyaannya. Oke. Ya, again karena saya pengamat, sebetulnya saya tidak diperkenankan untuk menceritakan internal Bank Danamon. Tapi karena biasanya ranah yang saya pegang itu ranah data publik, jadi data internalnya enggak. Cuman mungkin saya ceritakan saja dalam kapasitas pengamatan yang terjadi saat ini, itu terutama dengan di tahun 2018 ketika pemegang saham terjadi perpindahan dari Singapura ke Jepang, dari Temasek ke MUFG, budaya tentu terjadi perubahan, terus cara approach-nya dari pemegang saham maupun manajemen terhadap karyawan tentu sangat berubah. Dan bukan dalam hal yang negatif tentu, tapi dengan hal yang sangat positif. Jadi kita lihat memang di internal itu rasa kebanggaan dan rasa ininya semakin tinggi dibandingkan terutama di tahun 2020 ini. Karena waktu terjadi pandemi berasa sekali besarnya consideration dan concern dari pihak manajemen kepada karyawan-karyawan yang ada di dalam internal Danamon. Nah, itu juga tidak terlepas di dalam hal yang berhubungan dengan ICT di internal Danamon. Jadi, meskipun memang sebelum pandemi ini terjadi sudah ada rencana untuk memperbaikinya, nah ini justru mempercepat aja sih sebetulnya. Jadi, perpindahan ICT, core system, digital banking, dan segala macam, meskipun itu sudah di-planning, cuman ini jadi mempercepat yang seharusnya itu plan-nya 3 tahun ke depan, dalam tahun 2022 ini sudah harus ready gitu. Oke. Menarik. Jadi sebenarnya kalau di sini terlihat sebenarnya banyak inisiatif ICT yang justru COVID ini tuh menjadi trigger utama kali ya, Mas Wisnu ya. Untuk akselerasi. Untuk akselerasi, benar. Apakah ini pertanyaan saya pribadi sih, tadi di slide Mas Wisnu yang awal-awal gitu kan, dilihat import kita juga meningkat tuh Mas, am I right? Importnya meningkat. Slide yang mana nih? Di slide yang awal-awal, import ya, sebentar. Di slide nomor 2 atau nomor 3 gitu Mas. Oke. Ini ya. Oke. Belum kelihatan sih di aku. Slide-nya masih ada atau belum? Slide-nya ada, tapi masih belum berubah. Belum berubah. Oh, sebentar. Mungkin saya salah ini. Resume. Oke. Nah, ya ini. Ya.
Ini kan yang biru import nih Mas. Import kan Betul. hampir 4% lebih nih. Ya. Ya. Itu meningkat, kita import apa ya Mas? Maksudku Ya. apakah itu ada hubungannya dengan ICT atau sebenarnya ini berhubungan dengan misalnya kita import itu vaksin? Oke. Jadi tadi kan kami sebut mesinnya ekonomi ada 5. Tadi nggak pengen terlalu detail karena takut ngantuk, apalagi dipototin Bu Novi soalnya ntar kalau misalnya ngantuk kan saya dimarahin. Semua serius, ini pertanyaan lucu-lucu, makanya saya coba korelate satu dengan yang lain biar nyambung. Apa ini Mas import Mas? Oke, jadi gini, mesin ekonomi satu negara itu bukan Indonesia tapi di mana-mana itu ada 5, ada belanja lagi-lagi masyarakat, pemerintah, swasta, sektor usaha, itu korelasinya positif terhadap ekonomi. Jadi kalau belanjanya kita meningkat, ekonominya meningkat, gitu kan. Sama satu lagi yang di sisi eksternal itu ada ekspor sama impor. Nah, ekspor korelasinya terhadap ekonomi juga positif. Kalau ekspornya meningkat, ekonominya juga semakin besar. Betul. Nah, import kebalikannya, import korelasinya negatif. Jadi kalau importnya membesar, itu memberikan ekonominya itu jadi perhitungan terhadap ekonominya mengecil. Sementara kebalikannya, kalau importnya turun drastis, nah dampak terhadap ekonomi itu menjadi positif karena dia korelasinya negatif kan. Nah, ini kalau kita lihat di grafik ini dengan import yang positif terus-terusan itu sebetulnya importnya itu turun sebetulnya, tapi dampak ke ekonominya positif. Jadi berkurang sebetulnya import ini. Oke. Berarti dari sini importnya berkurang ya. Ya, jadi bisa dibilang sebetulnya di tahun 2020 ini kita tertolong, ekonomi kita sangat tertolong karena importnya berkurang jauh. Kalau saat itu import kita masih tetap banyak, angka 5% tadi bisa jadi lebih besar lagi turunnya, kontraksinya. Oke. Sebenarnya mau nanya di areal itu karena ini dari Mas Kalyana nih Mas, bertanya gitu, recovery 6,22% di Q3 2001 itu kan? Ya. Dasar asumsinya apa ya? Karena menurut Mas Kalyana nih, Mas Kalyana soalnya termasuk yang pemerhati perbankan gitu ya. Kelihatannya very optimis gitu. Sumbangan dari sektor apa saja dan bagaimana implikasinya terhadap penciptaan lapangan kerja, Mas? Nah, ya, oke. Terima kasih Mas Kalyana. Kalau misalnya sebetulnya ini saya disclaimer dulu. Kalau misalnya mungkin Pak Sulu juga nanti bisa konfirmasi. Di antara ekonom itu justru mungkin saya yang paling konservatif. Makanya ini disclaimer dulu. Karena banyak sekali bahkan yang udah bilangnya ekonomi kita bisa 10%, ada yang 12%. Nah, itu saya lebih bingung lagi dari mana. Tapi kalau misalnya 6%, tadi saya kasih tahu di awal, itu 6% itu harus dibandingkan dengan 3% yang turun di 2020 dulu. Karena kita di kuartal 3 2020 itu negatifnya minus 3,5%. Jadi kalau dari sini naik 6%, sebetulnya hanya naik 3%. Itu dulu yang harus dipikirkan. Makanya tadi full year-nya kita pun proyeksi ekonominya sekitar 3-4%. Nah, pendorongnya apa? Tadi betul sekali. Satu, kita berharap daya beli masyarakat kan ada, jadi bisa belanja. Tapi tentu biasanya dengan struktur agen-agen ekonomi kita, yaitu masyarakat dibandingkan sektor usaha, biasanya itu kan lebih berani sektor usaha untuk nyemplung duluan. Nanti masyarakatnya lihat, kalau misalnya sektor usaha dan pemerintahnya sudah berani belanja, baru kita ikutan. Jadi memang belakangan kalau masyarakat biasanya. Tapi kalau misalnya dalam hal ngerem, masyarakat duluan biasanya, sektor usaha belakangan. Agak kebalik. Nah, ini kami lihat pun sama. Jadi nanti di kuartal 21 itu kuartal ketiga 21 kenapa kami expect-nya itu sudah ada peningkatan. Selain tadi neraca perdagangannya yang masih bagus, masih surplus, daya beli juga ada, tapi itu nanti belakangan. Nah, dengan gambaran seperti itu, harusnya sektor usaha udah investasi duluan, yang kita perkirakan. Kalau
biasanya gini, biasanya kalau misalnya perusahaan melihat bahwa permintaan itu udah akan mulai meningkat di 6 bulan lagi, ya mereka udah investasi di bulan sekarang. Nah, sekarang sektornya apa saja ya yang saat ini masih oke, tentu tadi ICT yang berhubungan dengan kesehatan, yang berhubungan dengan COVID related ini, digital segala macam itu masih oke. Food and beverage juga masih stabil, ya kan? Nah, terus kalau misalnya nanti di 2022 itu ternyata sudah mulai terlihat sektor-sektor lainnya akan bergerak, tentu investasinya juga akan mulai mengarah ke situ. Kami sih ada di dalam internal Danamon itu ada beberapa, kami bagi dari ke 44 sektor, itu ada dari 44 sektor itu subkategorikan ke dalam 12 sektor besar. Nah, dari 12 sektor besar itu ada 2 sektor yang masih positif sampai sekarang. Ada sekitar 4-5 sektor itu yang kami lihat dampaknya itu mungkin hanya akan jangka pendek atau menengah, sehingga nanti di kuartal ketiga 21 itu akan mulai bergerak lagi. Ada sektor-sektor seperti properti itu yang nanti belakangan baru akan mulai naiknya, kalau yang lain sudah naik gitu. Kira-kira itu, Bu Ari sama Bapak, semoga menjawab pertanyaannya. Ya, menarik karena tadi yang Mas Wisnu terangkan sebenarnya menjawab beberapa pertanyaan sih dari tadi siapa aja nih, dari Mas Emil, terus juga dari Mas Hendri Kun tadi itu juga menanyakan apa aja sih yang tumbuh gitu. Nah, mungkin satu pertanyaan lagi nih udah dicolek-colek Ibu April ini. Nah, sekarang dari sisi ini masih boleh 2 Mbak Ari. Masih boleh 2. Terima kasih. Oke, masih boleh 2. Asik. Saya akan nanya dari sisi restrukturisasi loan-nya tuh, Mas. Menarik juga soalnya karena ini kan kita bank juga harus bertahan kan. In general lah perbankan di Indonesia gitu. Inisiatifnya selain loan restructuring gitu. Ini dari Mas Emil. Mas Emil nanya 2 kali. Mas Emil nanya apa yang selain loan restructuring, inisiatif apalagi yang menyebabkan sektor perbankan itu bisa tumbuh di tahun ini. Oke. Mungkin ya. Kenapa, Bu Ari? Selain loan restructuring. Loan restructuring. Ya. Oke. Ya. Loan restructuring-nya by the way, saya kasih gambaran dulu 2020, loan restructuring-nya cukup besar. Jadi total pinjaman perbankan ke sektor usaha dan masyarakat itu sekitar 6.000 triliun. Sementara yang direstrukturisasi kemarin sekitar 1.200 triliun atau sekitar 25%. Memang kalau misalnya kita lihat Indonesia saja itu terlihat besar, tapi kalau kita bandingkan dengan Malaysia misalnya, tadi kan kita lihat nilai tukarnya sangat fluktuatif. Kalau dibandingkan dengan Malaysia, yang kredit yang bermasalah itu sekitar 75%. Jadi loan at risk kita 25%, mereka 75%. Jadi kalau relatively kita masih oke, tapi tentu kita kan size-nya besar sehingga 25% pun ya kita harus tetap tidak boleh, masih harus ya berusaha keras lah bahasanya gitu. Nah, selain itu di 2020 juga harus dilihat, dari 1.200 triliun yang di loan restructuring itu juga segmennya terutama adalah UMKM. Jadi dan ini adalah segmen UMKM yang ada di perbankan konvensional umum besar di Indonesia. Tapi di saat yang sama di tahun 2020 juga UMKM ini terus banyak bertumbuh dan banyak disupport oleh Bank Pembangunan Daerah. Jadi dikala perbankan umum nasional yang konvensional banyak berdoa, di Bank BPD banyak berpesta di tahun 2020. Nah, karena mereka berpestanya gimana, Mas? Oh ya, karena kalau dilihat by segmen perbankan, kan ada bank asing, ada bank BUMN, ada bank swasta nasional kayak kami Danamon swasta nasional, sama ada BPD gitu. Nah, 3 bank yang atas itu ya banyak berdoa di tahun 2020 semoga kondisinya membaik gitu kan. Nah, BPD itu justru banyak mereka
banyak sekali menyalurkan loan, pendapatannya meningkat pesat, operational cost-nya turun, net interest margin atau pendapatan bunganya tadi sangat besar, sehingga mereka termasuk segmen yang ketiban untung di perbankan untuk 2020 ini, karena mereka banyak meng-cater atau banyak memberikan pelayanan kepada nasabah-nasabah mereka yang UMKM di daerah-daerah, dan itu banyak tumbuh dengan kondisi di perkotaannya turun, banyak yang berusaha untuk melakukan usaha di daerah-daerah, dan mereka nyari pinjamannya ke BPD, sehingga BPD-nya berjalan dengan baik gitu. Nah, itu kondisi di 2020 dulu. Di 2021 kami pikir perbankan yang umum ini masih akan sangat selektif gitu, karena di satu bagian tentu dengan stimulus yang diberikan OJK untuk kebijakan loan restructuring sampai 2022 untuk dunia usaha itu tentu membantu perbankan nasional, tapi at the same time masih ada pertanyaan juga apakah yang akan terjadi setelah stimulus ini selesai di tahun 2022. Apakah yang ditunda itu bisa dibayarkan nantinya. Jadi itu masih pertanyaan untuk Bank Umum Nasional. Tapi at the same time bukan berarti bertindak diam. Selain memperbaiki internal structure-nya, juga ada segmen-segmen tertentu tadi yang kami cerita, ada 12 sektor tadi itu, ada segmennya dan ada subsektornya lagi yang kami lihat masih oke dan juga diuntungkan. Ada beberapa sektor yang diuntungkan di tahun 2020 kemarin. Nah, itulah yang bisa kita jadikan acuan untuk di tahun 2021 ini pembiayaannya lari kemana. Kira-kira gitu. Nah, menyambung tuh Mas, pembiayaan lari kemana gitu. Apakah ini soalnya ada yang mau nanya tentang stok nih Mas gitu. Tadi kan dibilang, bentar ya, saya sambil cari mana pertanyaan tadi di. Ya. Bentar Mas. Dari Muhammad Afif. Malam Pak Wisnu, ingin bertanya apakah ada peluang terjadinya koreksi nilai di stock market? Karena ada opini terkait disconnect or huge gap antara stock market dan real economic indicator. Yes. Faktor apa saja yang harus diperhatikan untuk memaintain resiko ini? Oke. Iya, setuju. Jadi memang ada disconnect, bukan hanya di capital market, di obligasi juga, di pasar keuangan lah pada dasarnya. Ini mungkin pelajaran yang kita bisa ambil dan lihat di tahun 2008 kemarin, hingga di tahun 2013, hampir sama. Di saat sektor real global turun, uangnya lari ke sektor keuangan, makanya sektor keuangannya saat itu yang berpesta. Sementara 2014 ke atas, ketika sektor realnya mulai bergerak, uangnya masuk ke sektor real lagi, dan pasar keuangannya kembali bergejolak. Gitu. Makanya tadi kita kasih lihat juga ada taper tantrum events. Nah, setuju, di tahun 2020, nanti 2021 juga kita lihat itu ada disconnect. Tapi tadi saya bilang kalau lihat, ini lagi-lagi bukan sebagai perbankan, tapi karena pengalaman dulu di capital market, ngelihat PE ratio, rata-ratanya dibandingkan dengan average historical, dibandingkan juga dengan mohon izin dulu ya Pak Sulu, ini soalnya gurunya saya nih kalau di equity. Izin Pak Sulu, ini saya jawab ya. Monggo Mas, monggo. Nah, lihat historical average bandingkan ke negara lain, seperti itu saya bisa lihat bahwa sebenarnya titik saat ini, IHSG saat ini tidak bisa dibilang murah, tapi belum juga bisa dibilang mahal. Gitu. Jadi masih di tengah-tengah lah. Disconnect-nya bisa itu bisa pecah ketika nanti real sektornya mulai bergerak. Kalau real sektornya mulai bergerak, ya dananya akan berpindah ke Bali. Karena kan saat ini tadi seperti saya bilang, banyak sekali dana yang masuk itu ada beberapa hal, ada yang individu, masyarakat dengan perempuan dan juga millennials yang tidak tahu mau investasi di mana dalam kondisi sekarang, membuka rekening dan belanja di situ, makanya sehingga piramida dari
si pembeli saham ini juga menjadi lebih kuat saat ini sebetulnya. Tapi at the same time, kalau misalnya sektor realnya mulai bergerak dengan margin yang lebih besar di sektor real ketimbang di pasar keuangan, tentu akan berpindah lagi ke situ. Jadi yang perlu dilihat adalah ya justru kebalikannya, kalau sektor realnya mau bergerak, disitulah mungkin titik di mana sudah mulai harus take profit, gitu kali bahasanya. Oke. Wah, terima kasih. Itu by the way saya termasuk milenial berarti Mas Wisnu. Iya, setuju. Iya, Angkatan kan? Angkatan kita, betul. Usia milenial gitu kan. Karena saya termasuk yang baru bikin tuh Mas tuh. Karena akhirnya sempat gitu ya untuk bikin, dan menariknya saya bikin itu di ojok-ojokin anak saya yang SMA sih. Jadi kita berdua bikin gitu. Cuman memang saya udah pengen kira beneran bikin akhirnya. Itu that's ini interesting Mas, dan perempuan memang gitu ya. Yeah. Nah, April, boleh satu lagi nggak Mbak? Udah pada ngantuk belum nih? Coba kita lihat muka-mukanya ini, bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman. Soalnya nih ada yang lagi, monggo. 92. Soalnya nih Lanjut. 92, masih lanjut? Lanjut, oke. Soalnya ini agak menarik nih Mas. Kalau ekonomi Boleh. Ekonomi nasional itu kan tidak juga tak lepas berpengaruh juga dengan ekonomi atau ekonomi internasional gitu ya, ekonomi negara-negara lain. Tadi Mas Wisnu juga udah jelasin. Dan kita juga percaya bahwa ekonomi juga berpengaruh juga, saling berpengaruh dengan political gitu. Nah, ini ada pertanyaan nih dari Mas Partono, kalau nggak salah. Nih, kan tadi Mas Wisnu compare dengan dolar gitu ya. Tadi Mas Partono nanya nih, bagaimana pandangan Mas Wisnu terhadap pemerintahan baru Amerika dengan Joe Biden sebagai presidennya, khususnya untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2021 ini untuk short term dan long term juga. Itu Mas. Oke. Kalau kita lihat atau kita bedah dari strategi atau rencana-rencana yang dikeluarkan oleh Presiden Biden di dalam pemerintahannya dia yang akan mulai 5 hari lagi itu, dan juga pemilihan dari susunan kabinetnya, orang-orangnya, penempatannya segala macam, itu memang bisa kita perhatikan bahwa akan sangat berbeda dengan apa yang kita alami 4 tahun terakhir. Itu satu dulu. Dan juga target-target dari teksnya. Nah, kalau misalnya ini memang beneran terjadi dengan seperti apa yang Presiden Biden inginkan, salah satunya adalah corporate tax atau pajak untuk perusahaan-perusahaan itu justru nanti akan dinaikkan, dan juga untuk masyarakat yang berpendapatan atas itu akan dinaikkan di Amerika Serikat. Nah, di saat yang sama ada juga rencananya pemerintah mereka kalau misalnya akan memberikan semacam penalti berupa pajak juga, tapi jadi kayak disanksi lah, tapi berupa pajak sebetulnya untuk perusahaan-perusahaan yang memindahkan usahanya dari Amerika Serikat. Gitu. Nah, itu mencoba untuk mendisinsentifkan sektor usaha yang mau keluar sebetulnya. Nah, tapi dari struktur pajak itu kita bisa lihat artinya ada kemungkinan dengan struktur pajak yang semakin meningkat di sana, ada kemungkinan bahwa itu akan menguntungkan untuk negara lain, terutama untuk negara yang memiliki competitive advantage dan struktur struktur margin yang lebih baik dibandingkan Amerika Serikat seperti kita gitu. Nah, kita sebetulnya menantikan, tapi kan itu tidak bisa terjadi dalam waktu pendek. Jadi misalnya mulai 5 hari lagi pun kalau langsung itu ditandatangan, bukan berarti terus langsung ada perusahaan yang kabur lari ke kita, kan butuh waktu untuk survei, setup segala macam, mengenali. Nah, itu kan agak jangka menengah panjang. Jadi long term effect justru kalau di sini pertanyaannya short term dan long term effect-nya justru itu baik untuk investasi ke negara-negara berkembang termasuk Indonesia jangka panjangnya. Nah, yang kita lagi mencari tahu itu justru di jangka pendeknya. Karena jangka pendeknya ini
ya satu kusut dengan berbagai macam hal, bukan hanya politik tapi juga kesehatan. Tapi at least di sisi politiknya tadi Bu Ari udah sempat singgung bahwa ekonomi nggak bisa lepas dari politik, which is setuju sekali. Dari sisi politiknya paling tidak juga bentuknya akan berbeda. Kalau tadinya mencoba untuk deglobalisasi dan berjalan sendiri, kemungkinan besar ini kan mereka akan lebih mencoba untuk merangkul kembali. Gitu. Nah, dan posisi Indonesia sangat strategis untuk dirangkul oleh kedua pihak yang lagi berseteru itu kan, yang besar-besar itu dua-duanya. Jadi sebetulnya kita mempunyai kesempatan untuk bisa menggait dua arah yang berbeda itu sebetulnya in the short term. Nah, itu bisa sangat positif hasilnya, tapi kalau misalnya salah langkah ya kita juga bisa jadi jongkok lah, kira-kira ditoyor gitu. Iya. Kira-kira gitu Mas Partono, semoga jawab. Iya. Terima kasih banyak nih Mas Wisnu. Mas Eri jangan live dulu lah Mas. Kita foto-foto dulu ini. Mudah-mudahan belum live. Ya, terima kasih banyak. Dulu ya, Ari? Ya. Screen-nya udah oke. Terima kasih banyak Mas Wisnu untuk pencerahannya. Terima kasih juga buat teman-teman alumni IBM dan teman-teman IBM yang hanya ikutan juga. Udah berperan aktif. Pertanyaannya belum semua bisa saya tanyakan karena memang waktunya terbatas, tapi mudah-mudahan cukup menjawab majority dari question. So I leave it back to Mbak April dan Mas Muksin. Thank you Mas Wisnu. Terima kasih Bu Ari, terima kasih teman-teman semua kesempatannya. Thank you Mas Wisnu penjelasannya. Thank you nih rekor nih tadi hampir 100 loh Mas Wisnu yang dengerin. Jadi, thank you, Mas Semoga Wisnu. bermanfaat. Thank you, insyaallah. Terima kasih Mbak Ari. Kita mau foto dulu teman-teman. Mohon maaf kalau ternyata semua pertanyaannya tidak bisa secara satu persatu dibacakan karena tadi kita udah hampir ada 15 pertanyaan. Tapi saya rasa tadi Mbak Ari sudah bisa ambil benang merahnya secara garis besar. Dan mudah-mudahan sudah cukup menjawab. Nanti kalau misalnya memang ada yang berkenan untuk meminta slide-nya yang tadi sudah dibacakan, bisa ke Mbak Novi ya, Mbak Novi. Di WA ke Mbak Novi. Saya aja. Di WA ke Mbak Novi ke 0811 962 187. Sekali lagi 0811 962 187 ke Mbak Novi untuk minta slide. Nanti kita juga info ke teman-teman di grup. Kalau ada yang mau slide tadi akan diberikan via WhatsApp dari Mbak Novi. Oke, kita mau foto dulu nih rekan-rekan, ada 4 slide, jadi mohon bersabar. Ini slide pertama, udah pada touch-up videonya dihidupin dulu. Oh ya, videonya, oh iya benar. Ya, videonya teman-teman dihidupkan. Oke, udah semua ya. Ini Mas Bedi, kepalanya aja Mas, punten majuan. Nanti nggak kelihatan mukanya. Oh, Michael, oke. Sengaja. Oke, slide 1 dulu. 1, 2. Sebentar ya, yang ini baru belajar soalnya. Oke, yang kedua. Mas Welan sama Mbak Asti, mau nyalain? Langsung aja. 1, 2. Yang ketiga, grup 3. Wah, ini grup 3 malah ketutup semua nih mukanya. Gimana dipanggilin satu-satu? Udah langsung aja ya. Oke, nah grup 3 nih mulai satu-satu. Mas Tommy, Mas Hengki. Terus Mbak Siska, Mas Milko, Mas Inu. Ada Monggo dinyalakan. Oke. Satu lagi. Slide terakhir. Mbak
Mbak Erin, Mas siapa lagi, Mas Dwinov. Ada Mbak Gevi. Oke. Ada Danan kali. Aku langsung ya. Keyakinan yang Oke, sudah difoto semuanya, teman-teman. Terima kasih banyak sudah mau attend sesi kita dan memeriahkan sesi kita malam ini. Semoga bermanfaat. Nanti kita ketemu lagi insya Allah di lain kesempatan, lain webinar. Dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam dalam lindungan Allah. Dan kita aplaus dulu nih, dibuka semuanya. Thank you. Terima kasih Mas Wisnu. Thank you semuanya. Terima kasih semuanya. Mbak Novi juga yang sudah Ari, terima kasih. semuanya panitia. Semoga Salam bermanfaat. sehat. Semoga tidurnya nyenyak. Terima kasih Pak Wisnu. Yo Wisnu. Bagus banget. Thank you, Mas. Well done. Oke, selamat malam. Sehat-sehat semua. Malam. Take care. Kawan-kawan. Bye-bye. Ya, hampir Bye-bye. 100 God bless you. Halo, Ben. Bye-bye. malam ini. Sehat-sehat semuanya. Bye. Terima kasih semuanya. Terima Terima kasih. kasih. Solo. Terima Thank you kasih teman-teman. Terima kasih.